Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi di materi daun yang kedua. Tetapi sebelum materi daun yang kedua, Ibu akan mengingatkan lagi di daun yang pertama kemarin yang Ibu minta pada kalian untuk membuat suatu hasil pengamatan. Yang pertama dari bagian-bagian daun, kemudian jenis daun, apakah daun yang kalian amati berjenis daun tunggal ataukah majemuk. Kemudian sifat-sifat daun mulai dari bangun daun, ujung daun, pangkal daun, susunan tulang-tulang daun, tepi daun, daging daun, warna daun, dan permukaan daun. Yang kesemuanya wajib kalian tuliskan, masing-masing memiliki bentuk seperti apa. Ujung daun yang kalian amati memiliki tipe ujung daun yang apa. Pangkal daun yang kalian amati, pangkal daunnya seperti apa. Susunan tulang daun yang diamati, susunan tulang daunnya seperti apa. Kemudian tepi daun yang kalian amati, apakah rata, apakah beringgit, ataukah bergelombang, ataukah yang lainnya. Kemudian daging daun, apakah bersifat tebal, tipis, ataukah seperti kulit atau perkamen, ataukah hanya selaput daun saja jadi tipis banget. Itu di daging daun. Kemudian di warna daun, apakah warna daun yang kalian amati adalah berwarna hijau ataukah berwarna selain hijau. Dan permukaan daun yang seperti kemarin Ibu sampaikan, ada permukaan yang rata, licin, halus, ada permukaan yang berambut, selain berambut dia kaku, bukan kaku. Permukaannya berambut, kemudian licin, satunya lagi Ibu lupa. Ya wis nanti dilihat di dalam bukunya Progembong. Itu nak ya, untuk sifat-sifat daun. Oke. Ibu lanjut ke materi daun yang kedua. Ibu masih membahas tentang jenis daun tunggal. Jenis daun yang kemarin ada dua, yaitu tunggal dan majemuk. Kalau tunggal itu adalah daun yang pada satu tangkai hanya terdapat satu helaian daun. Satu tangkai hanya terdapat satu helaian daun. Itu ya. Dan yang kedua adalah daun majemuk. Nah, daun majemuk pada satu tangkainya ada terdapat lebih dari satu helaian anak-anak daun. Jadi beda banget, beda dalam penampilan, bahwa yang disebut daun majemuk dan daun tunggal itu sangat berbeda. Kalau yang sebelah kanan ini adalah tanaman biwa, memiliki ciri sebagai daun tunggal. Kemudian yang sebelah kiri ini daun dari bunga merak, itu memiliki ciri sebagai daun majemuk, karena pada satu tangkainya itu terdapat lebih dari satu helaian daun, sehingga helaian daun ini disebut sebagai anak-anak daun. Ya, anak-anak daun ini disebut sebagai ibu apa? Ibu dari tangkai daun. Dari ibu tangkai daun ini muncullah cabang tangkai daunnya satu yang langsung menyusun anak-anak daun dari daun majemuk. Jadi nanti kalian di rumah masing-masing silakan temukan sebagai contoh daun majemuk daun apa, kemudian kalian foto, kemudian buktikan buat laporan, dikirimkan ke ibu sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan pengamatan daun majemuk ataupun daun tunggal. Itu. Di daun tunggal sendiri nak, ada beberapa jenis daun. Yang pertama, jenis daun tunggal itu dikatakan beratur. Teratur. Mengapa dikatakan teratur? Karena susunannya dari bawah sampai ke atas itu sama, teratur. Bukan dikatakan tidak beratur. Jadi kalau ini berhadapan dari sisi satu ketemu sisi satu, di sini berhadapan bersilang karena ini hadapnya begini nak. Kalau ini daun melati, ini hadapnya ke sini, kemudian kalian lihat dari tangkainya, ini tangkainya kalau dilihat dari bawah loh, melintang ke sini, kemudian ini lagi ke sini, kelihatan ya Mas ya. Terus ini lagi itu. Ini adalah contoh daun yang dikatakan daun tunggal dengan posisi teratur. Duduknya adalah berhadapan bersilang.
Itu ya, ngerti ya nak ya? Itu contoh dari daun tunggal yang teratur, berhadapan bersilang. Ini ada tanaman trailing lantana. Ini juga ada di sebelah perpus kita. Ini contoh daun tunggal yang teratur juga, ya. Jadi kalau dilihat dari bawah dia duduknya berhadapan. Kemudian tumbuh lagi di atasnya berhadapan lagi. Kemudian muncul cabang dari tangkai daun atau tangkai cabang yang dimana masing-masing memiliki daun yang beraturan, berhadapan semuanya, ya, berhadapan. Oke, paham ya? Untuk yang berhadapan, yang tadi berhadapan bersilang. Kemudian ada tanaman salvia. Tanaman salvia ini memiliki ciri seperti bunga melati, duduknya sebagai daun yang teratur, tunggal teratur, duduknya berhadapan bersilang. Di bawah hadapnya seperti ini, helaian daunnya, kemudian di atas dia melintang gitu ya. Kemudian di atasnya lagi dia sama seperti yang di bawah, hadapnya ke sini gitu ya. Di percabangannya juga sama, dia memiliki cabang yang sama teratur dan sama-sama juga berhadapan bersilang itu. Sehingga untuk daun tunggal kalian wajib menemukan ada berapa macam jenis daun tunggal yang teratur duduknya. Yang tadi sudah Ibu sampaikan ke kalian, ada berhadapan bersilang. Yang kalian harus temukan lagi di luar itu, apalagi gitu ya. Itu wajib kalian sampaikan ke Ibu. Nah, berarti kalau tadi Ibu bilang ada yang beraturan, di daun tunggal itu ada daun yang duduknya tidak beraturan. Artinya duduk tidak beraturan itu seperti apa? Ini kembali pada pohon biwa. Yang tidak beraturan itu di sini ada muncul daun di samping, kemudian di depannya ada satu lagi, di sisi sini ada. Apakah kalian lihat seperti ini nanti ke atas sama yang ada yang sama? Duduknya apakah di depan sini ada? Oh ternyata tidak ada. Yang di sini, di samping sini, oh ini ada. Nah gitu ya. Sehingga yang dinamakan yang tidak beraturan itu tersebar. Duduk daunnya sebagai duduk yang tersebar. Tidak lagi beraturan seperti yang berhadapan bersilang. Gitu ya. Kemudian ini tadi contoh daun yang berhadapan, gitu, teratur. Sedangkan daun biwa ini dikatakan tidak teratur karena duduknya tidak mengikuti apa yang ada seperti yang di awal tadi. Tidak selalu kita temukan sama berhadapan bersilang, berseling dan lain sebagainya. Itu yang ada di pohon biwa. Kemudian daun tunggal yang berikutnya adalah jenis daun tunggal berkarang. Jenis daun tunggal berkarang ini tunggal, ini walaupun satu di ujungnya ketemu satu, tetapi masing-masing itu punya tangkai daun sendiri-sendiri. Sehingga ini adalah pohon dari nama lokalnya Wali Songo. Jadi kalau dihitung jumlahnya mungkin ada 9, ada 11, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nama temban ini adalah Wali Songo gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ibu berharap kalian bisa menemukan di luar tanaman Wali Songo yang duduknya dikatakan berkarang. Artinya berkarang itu seperti apa? Pada satu ibu tangkainya duduklah menyebar anak-anak daun yang sama rata duduknya. Sehingga dikatakan tidak lagi dia seperti yang bunga melati berhadapan bersilang, tetapi di sini adalah berkarang karena lebih dari dua helaian anak daun. Ini adalah contoh yang Ibu bisa dapatkan di kampus untuk yang tipe berkarang gitu. Sehingga untuk daun tunggal
Ibu meminta kalian juga melakukan pengamatan dengan tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, ambil tanaman yang bisa kalian dapatkan, apakah di halaman rumah ataukah keluar dari halaman rumah itu ada tetangga yang punya tanaman, kalian bisa meminta izin ambil begitu untuk kalian lihat apakah daun tunggalnya bertipe berseling, apakah berhadapan saja ataukah berhadapan bersilang ataukah berkarang dan ataukah yang terakhir adalah tersebar atau tidak beraturan. Itu pada jenis daun tunggal. Untuk jenis yang berikutnya adalah pada daun majemuk. Yang Ibu bisa dapatkan di sini ada satu jenis daun majemuk, yaitu yang pertama menyirip. Jadi seperti bahasan di materi daun 1, ada tulang daun yang menyirip. Mengapa dikatakan menyirip? Seperti siripnya ikan, keluarnya di kanan kiri seperti sirip ikan gitu ya, dikatakan sebagai bentukan daun majemuk yang menyirip. Kemudian di daun majemuk itu ada yang menjari, memang bentuknya hampir sama dengan 5 jari kita, betul-betul duduknya menjari. Itu contoh yang mungkin bisa kalian dapatkan daun majemuk menjari di sekitar rumah kalian. Bisa kalian dapatkan adalah daun pohong. Itu apa? Pohong itu bahasa Indonesianya apa nak? Pohong itu ya pohong yang biasanya kalian makan itu singkong. Nah, pohong itu singkong, daun singkong. Itu contoh dari daun majemuk yang menjari. Kemudian ada daun majemuk yang dikatakan bangun kaki, tetapi jarang sekali Ibu menemukan. Jikalau kalian bisa menemukan ya tolong diambil untuk diamati. Tapi paling tidak kalian tahu bahwa di daun majemuk itu ada macam-macamnya. Salah satunya adalah bangun kaki. Dan ada daun majemuk campuran antara bangun kaki dengan menjari, atau menyirip dengan bangun kaki, atau menyirip dengan menjari. Namanya ciptaan Allah yang demikian luasnya ini, kemungkinan itu bisa kita dapatkan. Tetapi kalaupun kalian tidak bisa mendapatkan contoh-contoh yang seperti itu ya tidak apa-apa. Yang Ibu harapkan kalian bisa nanti mencontohkan daun majemuk yang kalian bisa dapatkan di rumah masing-masing seperti apa. Itu ya nak ya. Itu materi daun kedua setelah daun pertama. Dilanjutkan setelah itu materi kita setelah kalian ngerti tentang jenis daun tunggal dan daun majemuk, yaitu tata letak daun pada batang. Tata letak daun pada batang, umumnya yang perlu kita ketahui tata letak daun pada batang adalah jenis daun tunggal yang tersebar. Yang tidak beraturan tadi nak, dikatakan yang tersebar tidak beraturan tadi. Mengapa? Karena kalau dibandingkan yang tunggal beraturan, ini adalah contoh tunggal beraturan bougainville, duduknya adalah berseling kanan kiri ya, ada kanan kiri kanan. Itu ini beraturan. Lebih mudah kita pahami setelah kiri ada kanan ada kiri, begitu terusnya sampai ke atas sama, kanan kiri seperti itu ya. Daun yang tadi sempat Ibu sampaikan, daun melati yang berhadapan bersilang juga sama. Di sini hadapnya ke sini begini, kemudian di atasnya seperti ini ke sini, sehingga dikatakan dia beraturan, lebih mudah untuk dipahami duduk daunnya. Berarti kalau dilihat jaraknya, kalau satu lingkaran tempat duduknya daun itu 360, berarti jarak antara daun satu dan daun kedua 360 dibagi 2. Berarti daun melati antara daun satu dan daun yang kedua jaraknya adalah 180 derajat. Itu ya nak ya, ngerti ya? Untuk daun yang beraturan mudah untuk difahami, mudah untuk dimengerti.